Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang PPh Pasal 22. PPh Pasal 22 mengatur tentang pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari WP yang melakukan kegiatan impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Berikut ini merupakan objek pemotong, dan tarif PPh Pasal 22. Yang dipungut oleh Bank Devisa dan Ditjen Bea dan Cukai. 1. Impor barang-barang tertentu sesuai PMK nomor 175 PMK 011/2013, dengan tarif 7,5%, dan dasar pengenaan pajaknya adalah nilai impor. 2. Impor barang-barang tertentu selain PMK tersebut, dengan tarif 2,5% dengan API, angka pengenal impor, kecuali kedelai, gandum, dan terigu sebesar 0,5%. 3. Impor barang-barang tertentu selain PMK tersebut, tanpa angka pengenal impor, tarifnya 7,5%. 4. Impor barang yang tidak dikuasai, tarifnya sebesar 7,5% dari nilai lelang. Selanjutnya adalah PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah maupun BUMN. Pemerintah dalam hal ini merupakan pemerintah pusat maupun daerah. BUMN meliputi PT Pertamina, PLN, PT PGN, Telkom, PT Garuda Indonesia, PT Pembangunan Perumahan, PT Wijaya Karya, PT Adikarya, PT Hutama Karya, PT Krakatau Steel, dan bank-bank badan usaha milik negara. Objek pajaknya adalah pembayaran atas pembelian kepada pemerintah maupun BUMN, maka dikenakan tarif sebesar 1,5% dari harga beli. Selanjutnya adalah, yang dipungut oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Atas objek pajak penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU bukan Pertamina, penjualan bahan bakar minyak kepada selain SPBU Pertamina dan bukan SPBU Pertamina, penjualan bahan bakar gas maupun pelumas, maka dikenakan tarif 0,3%, tidak termasuk PPN. Berikutnya, industri-industri tertentu, atas penjualan hasil produksi di dalam negeri, dikenakan tarif 0,25% dari DPP PPN untuk industri semen, 0,1% kertas, 0,3% baja, 0,45% otomotif, dan 0,3% farmasi. Untuk agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri, dikenakan 0,45% dari DPP PPN. Selanjutnya, badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor, dikenakan tarif 0,25% dari harga beli, tidak termasuk PPN. Yang dipotong oleh WP Badan, atas penjualan barang mewah yang tergolong sangat mewah dikenakan tarif 5% dari harga jual, termasuk PPN dan PPNBM. Berikut ini adalah barang mewah dalam PPh Pasal 22. 1. Pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi. 2. Kapal pesiar, yak, dan sejenisnya. 3. Rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 5 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. 4. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya, dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 5 miliar atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi. 5.
Kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, SUV, MPV, minibus, dan sejenisnya, dengan harga jual lebih dari 2 miliar atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cm3 dan atau 6. Kendaraan bermotor roda 2 dan 3, dengan harga jual lebih dari 300 juta atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cm3. Berikut merupakan yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22.1. Impor barang dan, atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan UU tidak terutang PPh. 2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan, atau PPN. A. Barang perwakilan negara asing. B. Barang untuk keperluan badan internasional. C. Barang kiriman hadiah, hibah. D. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam, dan tempat sejenis. E. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. F. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya. G. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah. H. Barang pindahan. I. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan. J. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum. K. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. L. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. M. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program PIN. N. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya. O. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan pelayaran niaga nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhan nasional atau perusahaan penyelenggara jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya. P. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada perusahaan angkutan udara niaga nasional. Ki. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT KAI, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT KAI, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero. R. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan nasional, yang diimpor Kementerian Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau TNI, dan, atau S. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerjasama. 3. Impor sementara. 4. Impor kembali. 5. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan A.
Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang jumlahnya paling banyak 2 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah oleh pemerintah. B. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang jumlahnya paling banyak 10 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah oleh BUMN. C. Pembayaran untuk pembelian BBM, BBG, pelumas, benda-benda pos, dan pemakaian air dan listrik. D. Pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia. E. Pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya panas bumi. 6. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. 7. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS. 8. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor yang telah dikenai pemungutan pajak penghasilan. Kapan terutang, dan pelunasan, atau pemungutan PPh Pasal 22. 1. Impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. 2. Pembelian barang oleh pemerintah terutang dan dipungut pada saat pembayaran. 3. Pembelian barang oleh BUMN terutang dan dipungut pada saat pembayaran. 4. Penjualan hasil produksi oleh badan usaha tertentu, terutang dan dipungut pada saat penjualan. 5. Penjualan kendaraan bermotor oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor dalam negeri terutang dan dipungut pada saat penjualan. 6. Penjualan BBM, BBG, dan pelumas oleh produsen atau importir terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang. 7. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industri dan ekspor oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, terutang dan dipungut pada saat pembelian. Berikut adalah contoh perhitungan PPh Pasal 22. Contoh 1. PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh instansi pemerintah. Pada tanggal 1 Agustus tahun 2011 PT Mahakarya berkedudukan di Jakarta, menjadi pemasok alat-alat tulis kantor bagi Dinas Pertanian Kota Tangerang Selatan dengan nilai kontrak sebesar 11 juta, nilai kontrak termasuk PPN. Dikarenakan nilai kontrak sudah termasuk PPN, maka kita harus menghitung harga sebelum PPN untuk menentukan DPP-nya. Nilai kontrak termasuk PPN 11 juta, atau 110%. Maka DPP sama dengan 100/110, kali 11 juta sama dengan 10 juta. Sehingga PPN yang dipungut sama dengan 10% dari DPP, 10 juta sama dengan 1 juta. PPh Pasal 22 yang dipungut adalah 1,5% kali 10 juta sama dengan 150.000. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Dinas Pertanian Kota Tangerang Selatan. Contoh 2. PPh Pasal 22 atas impor barang. Pada tanggal 1 Juni tahun 2011 PT Tomang mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur $10.000. Barang yang diimpor adalah jenis barang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175 PMK 011/2013. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 10% dari harga faktur. Bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10%.
Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu $1 sama dengan Rp10.000. Hitung PPh pasal 22 yang dipungut jika PT Tomang memiliki API dan tidak memiliki API. Pertama kita harus menghitung total CIF, yaitu cost, insurance, dan freight. Cost $10.000. Ditambah insurance sama dengan 5% dari cost, $10.000 sama dengan $500. Ditambah freight sama dengan 10% dari cost, $10.000 sama dengan $1.000. Maka total CIF adalah $11.500. Barulah nilai $11.500 kita rupiahkan menggunakan kurs Menteri Keuangan. Sehingga $11.500 dikali Rp10.000, sama dengan 115 juta. CIF dalam rupiah. Selanjutnya kita hitung bea masuk 20%, dan bea masuk tambahan 10%, dari CIF rupiah, 115 juta. Maka total nilai impor sebesar 149.500.000. Jika PT Tomang memiliki API, maka PPh pasal 22 dipungut sebesar 2,5% kali 149.500.000 sama dengan 3.737.500. Namun, jika PT Tomang tidak memiliki API, maka PPh pasal 22 dipungut sebesar 7,5% kali 149.500.000 sama dengan 11.212.500. Contoh 3. PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri tertentu. Bulan Agustus PT Semen Tonasa menjual hasil produksinya kepada PT Bahari Berkesan senilai 825 juta. Harga tersebut termasuk PPN sebesar 10%. Pertama kita harus cari nilai sebelum PPN. DPP PPN sama dengan 100/110 kali 825 juta sama dengan 750 juta. Maka, PPh pasal 22 yang dipungut oleh PT Semen Tonasa selaku penjual adalah 0,25% kali 750 juta sama dengan 1.875.000. Berikutnya, bulan April PT Cemerlang yang bergerak di bidang industri kertas menjual hasil produksinya senilai 165 juta kepada PT Halilintar. Harga tersebut termasuk PPN sebesar 10%. Maka DPP PPN sama dengan 100/110 kali 165 juta sama dengan 150 juta. Sehingga, PPh pasal 22 yang dipungut oleh PT Cemerlang adalah 0,10% kali 150 juta sama dengan 150.000. Contoh 4. PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh produsen atau importir bahan bakar dan pelumas. PT Pertamina selaku produsen bahan bakar minyak, gas, dan pelumas menyerahkan bahan bakar minyak senilai 100 juta, tidak termasuk PPN, kepada non-SPBU. Maka dapat langsung dihitung. PPh pasal 22 yang dipungut adalah 0,3% kali 100 juta sama dengan 300.000. Sekian. Sukses untuk kita semua. Terima kasih, wassalamualaikum.